Oke guys, kali ini kita lanjut aktivitas kembali ya. Nah, di sini kita OTW menuju Baleriam. Dari Kota Pangkalambun ke Baleriam. Nah, nanti kita akan melewati jalan-jalan seperti ini guys. Jalan beton ya. Nah, sekedar informasi guys, ini dulunya jalan ini sebelum dibeton begini, ini dulunya rawa. Kalian bisa lihat sekelilingnya rawa guys. Coba lihat. Nah, rawa ya, masih kelihatan tuh airnya. Nah, ini sekitar di tahun 2018-19 dimulailah pembangunan jalan ini. Nah, hasilnya seperti sekarang kita lewati ini guys. Oh ya, sekedar informasi juga, jalan ini menghubungkan Kota Pangkalambun, Kabupaten Kota Waringin Barat ke dua kabupaten lain. Nah, jalan ini bisa menuju ke Kabupaten Sukamara, bisa juga ke Kabupaten Lamandau. Tapi kebanyakan mayoritas yang lewat dari jalan ini adalah orang-orang yang mau ke Sukamara, tujuan Sukamara ya. Karena Lamandau guys, itu ada jalan satunya lagi, itu jalan provinsi, jalan lintas provinsi, yang mana jalan Lamandau yang satunya lagi itu, jalur satunya lagi itu bisa untuk ke Pontianak, ke Kalbar gitu guys. Jalan ini juga bisa ke Kalbar guys. Kalbar bagian Manis Mata, terus ke Kecamatan Manis Mata, Kendawangan, Ketapang bisa juga dari sini guys. Jadi Kalimantan itu luas guys ya. Jalannya yang mana-mana bisa tembus. Tinggal tergantung kita mau kemana, lebih dekatnya dari mana. Nah, nanti kita bisa tentukan jalan mana yang akan kita pilih. Seperti kata pepatah, banyak jalan ke Roma, tinggal kita pilih yang jalan yang mana yang lebih bagus, mana yang lebih dekat, lebih singkat perjalanannya. Karena memang sebagai manusia kita itu pasti memilih yang lebih simple, lebih nyaman. Itu guys, otak manusia itu selalu menghindari kesengsaraan, rasa sakit, rasa pahit. Makanya manusia banyak yang diabetes karena senang rasa manis. Itu guys. Nah, ini kembali lagi ke perjalanan kita. Perjalanan kita kali ini cuaca cukup cerah sih enggak ya, mendung juga enggak ya. Baiklah untuk melakukan perjalanan, tidak terlalu panas, tidak terlalu mendung atau hujan juga, cuaca bagus. Nah, untuk lalu lintas hari ini video ini direkam ini hari Selasa guys ya, Selasa tanggal berapa ini? Kalau nggak salah 22 ya, 22 atau 23 atau 24 malah. Sorry guys, lupa tanggal. Nah ya, ini Selasa ya guys ya. Lalu lintasnya plong guys ya, sepi lah, termasuk sepi di kategorinya. Oke. Nah, tujuan kita ke Baleriam kali ini guys, kita mau survei guys. Ya, for your information juga, saya dalam rangka ada kegiatan pekerjaan guys ya dari kantor. Saya bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan mobil khususnya. Nah, kita dapat customer yang ingin membeli mobil secara kredit melalui perusahaan pembiayaan kita. Jadi kita ini sekarang mau survei ke rumah beliau, calon customernya guys. Daripada bengong nyetir sendiri, lebih baik kita buat konten untuk menambah wawasan
pengawasan juga ya guys ya. Oke guys, kita ini manual guys ya, pakai kamera HP aja. Kita menggunakan, memberdayakan alat seadanya. Oke guys, jalannya mulus tapi ada lekukan-lekukan ya, gelombang-gelombang, biasalah guys, namanya jalan di tanah yang dulunya rawa masih labil guys, jadi agak rata. Tapi jalan di Kalimantan nih guys, kalau untuk khususnya di Kalimantan Tengah guys ya, itu cukup bisa dibilang kategori bagus sih guys, pembangunannya bagus, sudah hampir merata. Mungkin ada titik-titik tertentu di pedalaman kali, di pelosok ya. Kalau untuk antar provinsinya ya bisa dibilang sudah cukup bagus ya, mungkin 7 dari 10 lah nilainya. Itu pribadi ya guys, opini saya pribadi, jangan diambil sentimen ya, itu penilaian saya. Tapi untuk desa-desa pedalamannya ya masih banyak yang tanah liat guys, latrit, jalan latrit itu kayak tanah merah bercampur dengan bebatuan gitu guys. Masih banyak juga yang parah, kalau hujan nggak bisa dilewati, masih banyak beberapa desa gitu guys. Oke guys, ini jalanannya. Untuk jalannya sendiri bisa dibilang, untuk jalannya sendiri banyak trek lurus guys ya. Ini videonya terputus-putus guys, mungkin HP-nya, maklum HP kentang guys. Oke, saya istirahatkan dulu HP-nya, mungkin panas kan temperatur HP-nya naik. Oke guys ya, saya istirahatkan dulu HP.
rawa-rawa guys ya. Jadi rawa-rawa di bawah ini pada saat itu kemungkinan tidak dimungkinkan membangun jalan di atas rawa-rawa. Akhirnya solusinya dibuatlah jembatan layang guys. Ini panjangnya berapa kilo ya, nanti kita lihat sama-sama. Tadi saya sudah lihat odometer pas saat di awal jembatan tadi, nanti di akhir kita lihat. Saya belum pernah ngukur sih sebelumnya guys, jadi belum tahu persis berapa panjangnya. Ini guys penampakannya. Nah, lihat guys di samping tuh, itu air semua itu guys di bawah. Air ya guys ya. Parkirnya guys disediakan juga untuk yang parkir karena situasi darurat atau hanya sekedar untuk foto-foto, disediakan tempat parkir guys ya. Jadi jangan parkir sembarangan guys kalau bisa, karena ini kan jembatan, tidak boleh parkir sembarangan guys ya. Parkirlah pada tempat yang sudah disediakan agar lalu lintas bisa tertib, nyaman bagi pengguna jalan lain guys. Nah ini yang baru guys, kelihatan guys dari jembatan yang lama sebelum pembetonan tadi, jalan ini sudah ada, jembatan ini sudah ada. Nah yang baru tadi ada 2 km guys, saya sudah hitung dari odometernya tadi. Sebelumnya itu sudah ada sekitar 2 km. Yang baru yang tadi, ini yang lama, kita lihat lagi. Nah ini tempat parkir guys, bagus guys ya. Sudah benar, parkir memang harus di tempat yang sudah disediakan, jadi tidak mengganggu pengguna jalan lain guys. Boleh ditiru guys, parkirnya bukan pada tempatnya. Nah ini ada rest area atau tempat parkir disediakan guys. Nah jadi dia nggak makan jalan, nggak makan banyak jalan guys, tidak mengganggu pengguna jalan lain. Ini jembatan yang lama guys, yang pertama. Kelihatan guys dari jalannya, dari besi-besinya guys. Panjang guys ya. Suara dari sambungan jembatannya guys kurang rapat guys. Nah, ada yang digunakan untuk berjualan, nggak apa-apa sih, selama tidak mengganggu pengguna jalan lain kayaknya nggak apa-apa. Hampir 3 kilo guys kalau yang lamanya, jadi total keseluruhannya tadi 5 kilo guys, kurang lebih 5 kilo ya jembatannya tadi.
nggak sih guys merasa kayak pernah gitu, atau kayak jalan ini sama mirip kayak jalan yang pernah kalian lalui di daerah mana gitu guys. Saya sering ya merasa hal yang demikian kalau melewati suatu jalan. Oh, ini kayak jalan ke kampungku gitu guys. Pernah nggak sih kalian merasa kayak gitu guys? Coba komen di bawah guys ya. Nah itu jembatan guys, jembatan Sungai Arut kayaknya guys. Ini alirannya ke Sungai Arut juga guys, yang bermuara ke laut guys. Ini sungainya guys, coba lihat, luas banget guys sungainya. Kita memasuki desa Kota Waringin Lama guys. Kecamatan Kota Waringin Lama. Orang-orang sering bilangnya kolam. Itu waduk guys, bendungan di sana tadi. Kecamatannya Kota Waringin Lama, disingkat kolam. Biasa orang bilangnya kolam. Kecamatannya itu bisa masuk dari sini guys. Nah dari sini. Nah di situ juga ada situs bersejarah guys ya. Situs keramat bisa dikatakan. Ada kuburan salah satu tokoh agama. Biasa kita menyebutnya di sini Kiai Gede. Jadi beliau adalah dulunya penyebar agama Islam guys. Saya kurang begitu paham sejarahnya guys ya. Jadi sekilas begitulah ceritanya guys. Beliau menyebarkan agama di sini, Kecamatan Kota Waringin Lama ini, dan meninggal di sini. Dan dikebumikan, dimakamkan di Kecamatan Kota Waringin Lama. Banyak peziarah sering berziarah ke makam beliau guys. Bundaran Kota Waringin Lama. Nah kalau kita ke kanan itu ke kotanya tadi, ke kecamatan Kota Waringin Lama guys, itu ke kanan. Nah kita ke kiri guys ya, ke sini. Oke, kita belok ke kiri guys.
bagus, bersih. Sebentar guys, ada telepon masuk, saya angkat telepon dulu guys. Masyarakat sini guys, mata pencariannya bertani guys ya, petani sawit, petani kelapa sawit guys. Masyarakat di sini makmur guys, karena kita tahu kalau sawit ini guys, komoditas sawit nih sekarang lagi ngetren guys ya, lagi banyak peminatnya guys, karena banyak manfaatnya guys. Bisa dibuat untuk minyak goreng, yang utamanya itu guys. Ada yang bilang juga bisa dibuat sabun katanya juga guys, kosmetik lah. Banyak manfaatnya sawit guys ya, saya nggak begitu paham guys, tapi yang utama ya minyak goreng, sama ini campuran untuk BBM guys, biosolar. Jadi solar itu bisa dimix, dicampur dengan solar, dengan CPO. Makanya biosolar itu ada bio 30, bio 50. Mungkin artinya kemungkinan guys ya, saya kurang paham juga, 50% CPO, 50% solar murni, mungkin gitu guys, tapi kurang paham juga guys. Suasana desanya bagus ya, adem ayem, tentrem, asri gitu guys. Kalau bagi saya pribadi sejuk gitu loh guys, pemandangannya itu nggak berisik, nggak polusi. Mungkin karena saya orang desa kali guys ya, jadi terbiasa dengan suasana sepi, suasana sunyi. Lalu guys, saya orang desa, wong deso. Nah, ini lagi ada pembersihan badan jalan, rumput-rumput yang di pinggir jalan dibersihin. Jadi pinggir jalan, bahu jalannya bisa digunakan untuk kendaraan parkir, yang emergensi bisa parkir. Perusahaan PT BGA guys, ini belok kanan nih. Di sana juga ada desa guys, desa transmigrasi. Kalau nggak salah itu desa Ibu Bangun Jaya sama apalagi gitu guys. Jalan
Ya, kita melewati jalan perusahaan guys ya, ke desa yang sebelah kanan tadi. Tapi setelah nyampe di desanya, jalan negaranya aspal guys di sana. Saya pernah ke sana beberapa bulan yang lalu guys. Daerah transmigrasi. Lagi pembukaan lahan guys. Ini akan ditanami sawit biasanya guys. Sawit dan perusahaan guys, kayaknya PT BGA yang tadi tuh guys. Ini lahannya. Oke guys, kita tiba di perempatan jalan Kota Waringin Lama. Ini masih di Kecamatan Kota Waringin Lama guys ya. Nah, ini kalau ke kiri ke Sukamara tadi guys, yang saya katakan tadi, ceritain tadi, kiri Sukamara, lurus ke Kampung Dawak, ke kanan kita ke arah Baleriam guys. Baleriam itu suatu kecamatan dan yang ada di Kabupaten Sukamara guys. Nah, jadi jalan ini bisa ke Lamandau juga guys, ke Nanggabulit. Nah, seperti saya sebutkan tadi, kalau jalan Kalimantan itu banyak yang tembus guys. Ini bisa ke Nanggabulit juga, ke Lamandau. Nah, di Baleriam itu juga kalau kita lurus terus nanti tembusnya Kalbar juga guys, tapi Kalbar yang Kecamatan Manis Mata, Air Rupas gitu loh guys. Bingung guys ya. Iya, memang begitulah. Ini desa Sagu guys.
penumpang Baleriamnya nggak bisa ngerekam guys, HP-nya hang. Malu guys, HP kentang panas dia tadi. Nah ini kita sudah masuk ke kecamatan Baleriam guys ya. Ini kanan kiri sawit guys. Ini sawitnya perusahaan sih guys. Ini masuk ke Kabupaten Sukamara guys ya. Besar. Itu perkiraan bisa sampai 9 ton itu guys muatannya tuh. Itu dia. Itu tengkulak sawit guys. Kalau di sini biasa disebut peron. Jadi masyarakat bisa menjual sawitnya ke situ guys. Besar.
perempatan guys. Kalau ke kanan kita ke SP2, ke depan itu lurus ke SP1. Nah, kita ke R2 ini guys, kita ke R2. Nah, kita ke kiri guys. Ini namanya jalan air 2. Sudah nggak jauh guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kita, kontennya. Maaf jika ada salah-salah kata, maklum guys, baru konten pertama. Mohon saran kritik ya guys, dan komen juga guys, bagusnya kita buat konten apa lagi. Oke, thank you guys. Saya nggak bisa ngambil video di rumah calon customer ya guys ya, jaga privasi ya. Oke, dadah, goodbye.